Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Bunda Yulia. Apa kabar kalian semuanya? Sehat-sehat dan baik selalu ya. Amin ya robbal alamin. Tidak terasa bulan April adalah bulan penyambutan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan umur yang panjang agar kita bisa menikmati bulan suci yang penuh dengan rahmat dan ampunan itu. Bulan ataupun awal bulan merupakan hal yang dinanti-nanti oleh para kaum ibu rumah tangga, yaitu untuk mengelola keuangan rumah tangganya dengan baik supaya tidak defisit sampai akhir bulan. Nah, kali ini sedikit berbeda dengan bulan sebelumnya ya, yaitu bulan April adalah bulan suci umat Islam, yaitu bulan Ramadan. Tentunya hal ini akan berbeda atau sedikit berbeda dengan budget bulan sebelumnya. Dan kalian semua pasti juga akan merasakan hal yang sama. Karena kebutuhan serba naik ya. Nah, seperti biasa aku masukin anggaran sesuai dengan posnya masing-masing ya. Jadi setelah uang saya terima, langsung saya masukin sesuai dengan pos masing-masing seperti uang belanja mingguan, uang belanja bulanan, dan lain sebagainya ya. Menurutku cara ini adalah cara yang paling mudah dilakukan ya, karena kita bisa mengatur dan mengelola keuangan kita dengan baik di rumah. Kehidupan rumah tangga tidak lepas dari masalah keuangan. Karena itu mengatur keuangan rumah tangga bukanlah perkara yang mudah ya. Perlu cara mengatur keuangan rumah tangga yang benar agar seluruh kebutuhan keluarga bisa terpenuhi. Tidak terasa sebentar lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan yang penuh berkah dan ampunan ya. Selain berpuasa, umat Islam juga berlomba-lomba melakukan kebaikan selama 30 hari ke depannya. Walaupun hanya sebulan, tak jarang ketika berpuasa tanpa disadari pengeluaran bulanan semakin membengkak. Rata-rata saat bulan puasa, harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan ya Mom. Dan setidaknya membuat pengeluaran semakin terus bertambah. Ya, mungkin tahun ini sedikit berbeda karena tidak ada buka bersama, tetapi kemungkinan untuk membeli makanan melalui yang lainnya akan semakin meningkat tinggi ya. Ya, walaupun harga semakin melonjak naik, kita sambut bulan suci Ramadan dengan penuh hikmat. Marhaban ya Ramadan. Mudah-mudahan kita dipertemukan dan diberikan kenikmatan dalam beribadah ke depannya ya. Untuk pengelolaan budget April sekarang ini, qadarullah ya, untuk penghasilan yang saya terima bulan ini sedikit berbeda dan sedikit menurun dari bulan-bulan sebelumnya karena ada pengurangan entah apalah dari kantor karena memang mungkin situasi yang pengaruh dari COVID ini. Yang saya terima untuk dikelola sekarang adalah sebesar Rp6.800.000. Itu adalah sisa dari kewajiban-kewajiban pokok yang telah suami bayarkan seperti KPR, uang bensin, dan uang bekal suami. Ini tetap harus disyukuri dan dinikmati dan semoga berkah selalu ya. Seperti biasa untuk budget keluargaku, aku bagi beberapa kategori. Yang pertama adalah merupakan kategori kewajiban-kewajiban yang termasuk kewajiban pembayaran WiFi, yaitu saya anggarkan tetap di Rp224.000. Untuk listrik alhamdulillah masih bertahan di Rp500.000. Untuk pembayaran IPL atau iuran pengelola lingkungan kompleks Rp175.000. Kartu Halo Suami Rp165.000 serta kartu Halo Saya Rp60.000. Jadi total living cost di keluargaku yaitu Rp1.124.000. Nah, kemudian untuk kebutuhan pokok seperti belanja bulanan sedikit ada peningkatan dari bulan sebelumnya ya. Kalian pasti tahu untuk bulan sebelumnya yang sudah menonton,
saya anggarkan untuk belanja bulanan di angka Rp350.000. Nah, untuk bulan ini sedikit banyak karena sisa dari stok yang ada di rumah seperti sabun dan lain sebagainya itu sudah pada habis. Jadi untuk belanja bulanan kemarin habis Rp600.000. Kemudian untuk belanja mingguan masih ditetap Rp200.000 per minggu, yaitu dalam satu bulan Rp800.000. Dan untuk susu kotak Arsila masih di Rp400.000. Pampers Sila dan Ata tetap di Rp200.000. Untuk beras 15 kg alhamdulillah kemarin dapat Rp160.000. Untuk gas karena bulan puasa ini lebih ditingkatkan, yaitu 4 tabung dikali 20.000 yaitu Rp80.000, serta air minum 8 galon rata-rata dalam satu bulan yaitu dikali Rp8.000 jadi Rp64.000, sehingga total untuk kebutuhan pokok Rp2.304.000. Nah, untuk selanjutnya adalah biaya untuk pendidikan, yaitu biaya sekolah anak-anak ya. Selama COVID ini SPP anak-anak pasti akan masih tetap di angka yang sama. Contohnya SPP kakak untuk yang mondok hanya Rp750.000. Kemudian SPP adik hanya Rp275.000. Sehingga totalnya menjadi Rp1.025.000. Nah, selanjutnya adalah dana untuk saving. Jadi dana untuk saving sebetulnya kalau saya pribadi adalah dengan mengikuti arisan-arisan yang sifatnya wajib bayar ya. Karena terus terang saya itu tidak bisa menyimpan dalam dompet ataupun dalam rekening, karena memang kalau seperti itu cepat mudah diambilnya. Nah, untuk saving yang saya alami atau yang saya lakukan adalah dengan mengikuti arisan-arisan. Contohnya, arisan komplek yang pertama adalah Rp500.000. Kemudian arisan komplek yang kedua adalah Rp120.000. Dan arisan di sekolah Rp100.000. Tabungan di rumah setiap minggu saya lakukan dengan rutin, yaitu Rp50.000 masuk di celengan ya. Jadi Rp200.000. Jadi total untuk saving kali ini yaitu sebesar Rp900.000. Tetapi saya bulatkan menjadi Rp1 juta, yaitu masuk di celengan rumah ya. Lanjut untuk zakat, infak, serta sedekah. Kenapa saya masukkan di kategori saving? Karena hal ini merupakan savingnya akhirat. Bahkan untuk zakat sendiri adalah hal yang wajib dilakukan bagi orang yang sudah mampu. Nah, untuk zakat itu 2,5% dari total gajian kita, sebesar saya anggarkan Rp200.000. Untuk infak sodako Rp100.000. Mohon maaf sebelumnya, saya bukan niatan untuk ria ataupun apa. Mudah-mudahan Allah jauhkan dari hati saya untuk hal seperti itu ya. Nah, untuk infak mudah-mudahan lebih banyak itu lebih baik. Dana orang tua itu saya biasanya di pulsa handphone maupun pengisian token listrik rumahnya ya. Jadi orang tua biasanya tidak mau menerima dalam bentuk nominal uang. Dan sisa gaji atau sisa uangnya sebesar Rp1.127.000. Nah, berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya, di bulan April ini sini saya menyediakan pos untuk kos Ramadan. Jadi dari sisa gaji yang tadi saya poskan ke kos Ramadan seperti uang takjil, karena biasanya di komplek ada urunan uang takjil, dan biasanya untuk dana takjil di rumah juga sedikit akan meningkat juga pengeluarannya. Saya anggarkan Rp200.000. Dan untuk infak sodako saya anggarkan pula di bulan Ramadan ini, karena kita berlomba-lomba dalam kebaikan, belum tentu umur kita nyampe di Ramadan tahun depan. Jadi kita anggarkan untuk infak sodakonya dilebihkan ya. Nah, lanjut aku membuat weekly expense secara mingguan, yaitu biar tahu arah uang kita kemana aja.
Sebelum-sebelumnya saya menggunakan sebuah aplikasi buku kas untuk mencatat seluruh pengeluaran uang kita. Tetapi jarang aku atau suka lupa untuk mencatatnya. Dan aku akan coba secara manual kembali sesuai dengan tahun-tahun sebelumnya aku secara manual dibikin, yaitu mulai per minggu pertama dari pas gajian di tanggal 26-nya ya. Dan sudah mencapai Rp1.935.000. Nah, untuk budgeting di bulan April di keluargaku cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil hikmah dari video ini dan kita bisa berjumpa di bulan Ramadan. Mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan dan selebihnya adalah datang dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.